Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Novi, selaku Mapel Pelajaran IPS. Walau kita pembelajaran jarak jauh, kita tetap harus bersemangat. Bukan begitu anak-anak? Sebelum memulai bab 1, saya ingin menginstruksikan untuk pertama, rajin bercuci tangan. Kedua, tetap memakai masker. Dan yang ketiga, hindari kerumunan. Kita masuk di materi bab 1, yaitu ruang dan interaksi ruang. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup, di antaranya udara, lapisan atmosfer. Contoh di perairan terdapat laut, sungai, dan danau, sedangkan di permukaan bumi terdapat tanah dan air. Ruang itu sendiri terbagi menjadi 5 konsep. Yang pertama, ruang tidak hanya berbatas udara, tetapi berlapisan atmosfer yang mempengaruhi bumi. Yang kedua, setiap ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Dan yang ketiga, ruang tidak dapat berdiri sendiri. Yang keempat, merupakan tempat berinteraksi manusia. Yang kelima, ruang merupakan tempat segala peristiwa. Sampai di situ sudah jelas anak-anakku? Untuk yang kedua, kita membahas tentang interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang menurut Bapak Bintarto yaitu merupakan salah satu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku makhluk hidup, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi langsung dapat kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, berjabat tangan kepada orang tua, bermain dengan teman, maupun berbelanja ke pasar dengan berinteraksi dengan penjual untuk bertransaksi jual beli. Dan yang kedua, interaksi tidak langsung, yang contohnya bermain HP, menonton TV, bermain games, dan yang lain-lain. Dari itu, ada contoh interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Yang contohnya, misalnya wilayah A penghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Dan yang kedua, kesepakatan antara atau internity and opportunity, yaitu wilayah A penghasil ikan, wilayah B penghasil sayuran, dan wilayah C penghasil sayuran. Wilayah A membutuhkan sayuran, tetapi dengan ongkos yang tidak banyak ke wilayah C daripada ke wilayah B, wilayah A lebih memilih untuk melengkapi dengan wilayah C. Dan yang ketiga, keadaan dapat ditransfer. Contohnya, jika biaya angkut lebih murah dari keuntungan, maka keadaan bisa berubah dari wilayah A ke wilayah C karena ongkos angkutnya lebih murah. Dari situ sudah jelas anak-anak? Untuk soal yang Ibu berikan, yang pertama dicatat ya, apa pengertian dari ruang? Yang kedua, berilah 5 konsep dari ruang. Dan yang ketiga, sebutkan contoh interaksi ruang. Dan keempat, apa itu interaksi antar ruang? Dan yang kelima, berikan contoh interaksi ruang langsung dan tidak langsung. Jika kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ibu langsung ya anak-anakku. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.